Halo semua, saya bersama Rigen. Ini kita di bincang-bincang tahukah kamu. Ini bumper opening. Iya tahu. Hah? Iya udah tahu. Kan baru ini. Baru kau bintang tamunya pertama. Oh iya. Kok tiba-tiba langsung tahu. Saya di sini mau nanya-nanya nih sisi lain dari Bang Rigen. Sebelum jadi komika cita-citanya apa sih? Cita-cita gue yang bener. Yang benar dong. Yang bener tuh gue pengen jadi ini anak IT. Gue tuh pengen bisa bikin game gitu. Oh pantas sering main game ya? Iya, gue tuh kayak ngeliat orang kayaknya ngeliat game tuh wah, enak banget orang bisa bikin game ya. Oh. Jadi kayak bisa iya. bikin imajinasinya sendiri kan. Wah, gue pengen banget bikin game gitu biar bisa bikin imajinasi gue sendiri. Iya. Gitu. Tapi memang jurusan kuliahnya IT. Iya, jurusannya teknik informatika gue. Oh berarti bisa dong kalau memang dilanjutin. Kalau misalkan gue seriusin sebenarnya mah bisa. Dan sebenarnya ada sih kayak belajar buat bikin game tuh sebenarnya nggak harus kuliah di informatika gitu. Cuman gue ngambil dasarnya di informatika. Oh iya. Gitu. Kayak yang di orang-orang di Play Store kan ngasih gamenya itu bukan dari ini kan. Dia belajar sendiri kan. Iya. Itunya. Dia codingannya gitu. Nah gue tuh sempat belajar IT terus nggak bisa juga, gue ternyata susah, banyak hitung-hitungan. Gue pikir gampang bikin game gitu, ternyata ada logikanya, ada algoritmanya kayak gitu. Kan kalau di informatika tuh poinnya tuh ada dua, logika dan algoritma. Logika dan algoritma. Jadi itu yang susah. logikanya tuh kalau misalkan ini maka ini, kalau misalkan ini nggak bisa maka gimana caranya. Pokoknya harus ada kayak gitu. Jadi logikanya tuh harus jalan. Berarti sesimpel game Tetris itu susah juga berarti buatnya. Susah di informatika tuh buat nyetak angka 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 aja itu ada. Kalau misalkan itu kan kalau lu di kalkulator di Word itu tinggal ngetik keluar semua. Nah di balik itu sebenarnya tuh ada ininya, codingannya gimana cara keluar angka 1, keluar angka 2 gitu. Susah juga ya ternyata. Iya. Pantas orang-orang IT pakai kacamata terus ya rata-rata ya. Iya, rata-rata ya itu maksudnya jadinya kayak introvert gitu kebanyakan tuh kayak pendiam karena kehidupan mereka cuma di depan komputer karena mereka tuh harus mecahin ini, mecahin itu, mecahin ini gitu. Iya, pendiam begitu tapi di sosmed kayak rame orang-orang begitu ya, di WhatsApp mah. Iya. Tapi kayaknya kalau anak informatika yang benar informatika jarang deh kalau yang main WhatsApp yang apa-apa gitu. Gue di grup gue tuh sepi banget hitungannya. Paling nge-share cuman informasi kerjaan gitu. Kalau misalkan untuk yang lain-lain tuh nggak ada sih, kayak misalnya buat ngapain itu jarang. Oh iya. Justru anak-anaknya tuh emang benar-benar introvert di depan komputer, buka fokusnya terus gitu ya, apa lagi ngapain, bikin apa gitu. Gokil ya, respect lah saya tuh sama anak-anak itu yang bikin sekarang itu yang yang benar-benar mendalami tuh gue juga wah respect lah. Gila sih. Terus tiba-tiba nyemplung di jadi stand up comedian itu kayak nyangka nggak bang, kayak kayaknya saya ini kagak nyangka soalnya gue aja didaftarin sama temen gue kan buat ada audisi? lomba stand up. Itu pertama kali gue nyemplung, terus gue penasaran karena di lomba itu gue nggak lucu, sedangkan gue tuh di tongkrongan tuh selalu lucu kan. Selalu lucu, ngapa-ngapain lucu gitu di tongkrongan. Pokoknya tongkrongan tuh kalau kata orang ya, tongkrongan kalau nggak ada petasan nggak rame. Nah kamu petasannya? Nah gue tuh gokil. Gue tuh jadi rame tuh gara-gara ada guanya di tongkrongan. Gokil sih. Ini kita dilihat-liatin sama. Gak apa-apa udah. Gak apa-apa ya. Tadi dulu masih sedikit lagi Mbak. Terus? Iya sih kayak penasaran begitu, kok saya nggak lucu di lomba. Terus mau mencoba lagi kan. Saya juga begitu dulu waktu tempat kerja disuruh naik stand up dong. Wah ngebom saya, nggak lucu. Sama gue juga nggak lucu. Penasaran ikut komunitas, ikut audisi gitu deh. Iya, gue juga nggak lucu kan. Terus akhirnya nonton tuh baru stand up tuh. Kayak gimana sih stand up gitu, nontonin. Iya, terus nonton live di Metro gitu. Terus sudah belajar. Terus di tahun berikutnya ada lomba lagi. Daftar lagi, masih nggak lucu lagi tuh. Tetap ya? Iya. Terus abis gampang bro. Nah pokoknya gue sebelum masuk komunitas tuh ternyata ada satu lagi panggung. Nah itu gue lucu di situ. Waktu itu di Trisakti. Di Jakarta langsung. Di Jakarta itu jadi opener Ernest sama Kemal. Nah gue stand up di situ tuh. Gokil. Nah di situ gue bisa pecah tuh. Dan gue pecahnya tuh justru bukan karena materi, tapi karena gue kayak gue di tongkrongan, gue ngecengin ini. Dulu Trisakti gue ceng-cengin. Ini apa kayak lepas aja begitu? Iya, jadi kayak gue udahlah nih gue kayak nggak ada beban, terus gue ceng-cengin ini kayak Trisakti ini keren nih kampus yang kalau musim hujan punya kolam renang sendiri gitu-gitu lah. Karena pasti dong di sana dong. Gitu. Terus nih keren nih Trisakti ada kelas malam ya kalau nggak salah ya. Tapi khusus tata rias
tuh. Kelasnya di luar gue gitu sampai Grogol. Pokoknya gue gitu-gituin tuh. Karena yang relate ya di situ. Iya, ya? yang relate di situ. Nah, itu baru gue tuh ngerasa wah pecah. Terus ada komunitas Jakbar yang datang. Waktu itu ada sama open rate tuh dari komunitas Jakbar juga ada. Siapa tuh, Bang? Waktu itu Indra Gunawan. Papa Jidan dulu. Wih, gokil. Nah, terus gue dulu belum kenalan sama Indra, kenalannya sama anak Jakbar yang lain. Indra kan emang pendiam banget. Terus kenalannya sama Fadil sama Somat, diajak masuk komunitas. Udah masuk komunitas habis itu latihan. Gokil. Jadi anda yang melihat Regen lucu banget sekarang, prosesnya gila banget dari awal ya. Enggak. Tidak 3 kali kan tadi kan. Enggak, tapi maksa. pertama enggak lucu. Udah dinaikin banget. Enggak. Gue emang bakat gue lucu soalnya. Tapi yang pertama enggak lucu, kedua enggak lucu, ketiga lucu, habis itu open mic. Iya, tapi komunitas. Kan di awal enggak lucu dulu kan. Iya. Maksudnya lu harus dengar dulu open mic itu gue 4 bulan enggak lucu. 4 bulan enggak lucu. Seminggu tuh gue open mic bisa sampai 3 kali. Depok, Ciledug, Jakbar dulu. Karena gue belajar di Depok sama Jakbar. Pokoknya seminggu tuh ada 3 kali lah minimal gue open mic tuh. Dulu keliling, naik Vespa dulu sama Indra. Keliling gue. Iya, sama dulu gue belajarnya sama Korobi namanya, ada Korobi. Oh iya, Korobi. Nah, tuh gue belajar ilmu gue tuh dari dia, belajar stand up tuh. Respect sih Korobi memang dan Ko Erwin. Iya, gue dulu belajar sama mereka berdua. Banget nonton materi-materinya dia. Nah, masih ingat tidak materi awal open mic yang tidak lucu itu? Masih ingat nggak? Masih, itu kodian ya. Kebanyakan ya rata. Saya juga pernah pakai kodian. Gini, gue tuh gendut, jadi orang gendut tuh nggak enak gue bilang. Terus? Soalnya kalau mandi tuh perlu 2 tahap. Gitu. Kalau mandi lama, soalnya 2 tahap. Kalau nyiram ke atas tuh airnya nggak kena kaki, nggak kena titik gitu. Soalnya kena perut airnya, jadi. Jadi kan perutnya gini, terus airnya set gitu. Lebih penjelasan logis ya, jadi lurus aja, terus. Cuman dia itu. Kena itu. Enggak kenanya. Gue rasa enggak kenanya bukan gara-gara materinya, tapi gara-gara pembawaannya kaku. Oh, kayak orang penonton ini apa sih, kenapa sih gitu bawaannya? Oh iya. Gue rasa tuh orang tuh karena pembawaannya kaku doang. Mantap lah. Stop dulu dong. Kenapa bukan rambutnya? Kok gue kayaknya gantengan ketutup kayak tadi. Iya. Sekarang kayak culun banget. Mendingan yang tadi. Apa gue beli Wika aja beneran ya? Janganlah. Nanti kasihan Indah lagi kaget. Gimana kagetnya? Iya. Kaget kata kita. Saya di DM Bang Apip terus, Bang. Malu saya. Setiap upload ini Insta Story dibahas Harip kata kita. Ya Allah, maaf Bang Apip ya. Iya, kenapa jadi gibah kita? Iya. Tapi tahu nggak alasannya? Jangan dong. jangan. Gibah cukup hari aja. Nah, pertanyaan terakhir nih. Sampai kapan mau stand up, Bang? Dan apakah ilmu IT-nya bakalan dipakai lagi? Stand up sampai kapan ya? Gue tuh nggak tahu ya stand up mau sampai kapan, tapi yang kayaknya gue stand up sampai gue udah nggak punya penonton kali ya, sampai kayaknya udah nggak ada, bukan sampai nggak punya penonton sih. Ya sampai stand up udah bener-bener nggak ada aja kayaknya, sampai orang udah ditolak stand up, sampai orang yang stand up dibakar gitu. Berarti memang masih mau terus di stand up? Iya, kayaknya gue bakalan terus stand up. Betul. Sih kayaknya insya Allah gue bakal terus stand up. Amin. Gitu. Dan kayak komika-komika luar juga makin tua makin, aduh gimana ya? Makin tua makin keriput ya? Enggak gitu maksudnya. Makin tua makin lucu. Ini kan komika-komika luar. Ya, tapi keriput nggak? Ya iya sih. Keriput kan? Ya udah berarti nggak salah dong apa yang gue ngomong. Kata kita banget, kata kita. Enggak dong, kembali lagi di kabar kampung. Nah itu tadi pertanyaan terakhir ya, apa ilmu IT. Nah ilmu IT itu sebenarnya gue terapin juga di stand up. Asal ini logika itu yang tadi gue bilang, kalau misalkan ini nggak bisa terus gimana makanya harus gimana gitu. Itu kan di codingan itu. Nah sebenarnya di stand up kan what if itu kan. Iya. Nah kayak itu kalau ini gimana kalau ini. Jika ini gimana kalau ini. Jika ini gimana ini. Kalau misalkan nggak lucu terus jadi ini. Nah itu sebenarnya gue pakai. Tapi pantas jago what ifmu juga. Nah tapi kalau kan lu tanya ilmu informatikanya, maksudnya kayak coding segala macam. Gue jujur aja nih ya, gue tuh udah lupa, bener-bener lupa sama ilmu-ilmu, sama coding segala. Gue kalau dikasih laptop terus disuruh coding, gue kayaknya bener-bener nggak bisa, udah bener-bener lupa gitu. Cuman nggak tahu kalau misalnya dipelajarin mungkin masih bisa kalau misalnya gue mau belajar ya. Dan misalnya jiwa gue stand up gue udah nggak bisa, terus misalnya gue udah nggak laku nih, job buat stand up udah nggak ada, tapi gue bakal bikin stand up buat
tour gue spesial gue gitu. Tapi untuk job udah nggak ada. Terus gue harus nyari duit kemana? Kayaknya bukan di IT gue larinya. Oh, kok begitu? Iya, karena gue bakal larinya yaitu ke tim kreatif. Oh, siapa lagi itu? Color. Yuk. Oh. Tim kreatif kayak tim kreatif TV gitu. Selain nulis stand up kan bisa nulis acara-acara lain ya, gitu. betul. Kan gue juga alhamdulillah gue tuh bakat gue tuh di itu gue bisa menghadirkan ide-ide kreatif. Iya, dan sebenarnya. Dan Regen ini kayak cepat begitu kalau ada masukan-masukan. Iya. Kayak di kata kita nih kayak, "Mbak, ini tambahin ini aja nih." Kayak, "Wis, betul-betul jiwa-jiwa kru TV-nya itu ada begitu." Jadi buat PH-PH. Nah, gue kan juga pernah tuh kan di Repsos gitu kan. Oh, iya. Nah, tuh gue sering nyeletuk Republik Sosmed gitu. Terus gue juga jadi penulis di TWT. Mantap. Gitu. Nah, gue tuh kadang suka nyeletuk ide-ide gitu. Nah, terus diterima. Gokil sih. Gitu. Nah, masa ditolak dari si Regen. Iya, makanya gue tuh paling mentok-mentoknya jadi kru TV. Kalau misalkan udah kru TV nggak bisa ya caleg gue kayaknya.